Kurikulum vintage pematerian pertama yaitu ada Eli Ramadanti, tempat tanggal lahir Pacitan 3 Januari 1998, agama Islam, golongan darah B, pekerjaan mahasiswa, status perkawinan belum menikah, moto hidupnya satu-satunya keju gratis hanya ada di perangkat tikus. Alamat beliau RT 3 RW 4 Dusun Galit, Desa Banjarjo, Kebun Agung, Pacitan. Nomor telepon dari beliau yaitu 08 12 27 02 6144. Sosial medianya Eli Ramadanti 98. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar SDN Banjarjo Kebon Agung Pacitan pada tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama MTS Al-Iman Putri Ponorogo pada tahun 2011, Sekolah Menengah Atas MA Al-Iman Putri Ponorogo 2014, dan perguruan tingginya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 sampai dengan sekarang. Dan pengalaman organisasinya OSIS sebagai bendahara pada tahun 2015 dan KSR PMI Unit UIN Malang sebagai ketua pada tahun 2020. Selanjutnya ya kurikulum vintage pemateri yang kedua yaitu ada nama lengkap Hamidah Nuraini Muslim, tempat tanggal lahir Kediri 6 November 1999, agama Islam, golongan darah AB, pekerjaan mahasiswa, status perkawinan menikah, moto hidup, selama melangkah dengan bismillah, semua akan berjalan lancar dan membawa berkah. Alamat dari beliau yaitu Kelurahan Kedung Soko, RT 1 RW 2 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nomor telepon 0815 54 20 7204. Sosial medianya yaitu Hamidah Nuraini _ Riwayat pendidikan dari beliau SDI Al-Munawar tahun 2010 sampai 2015, Sekolah Menengah Pertama 3 Tulungagung 2013 sampai 2015, SMA Negeri 1 Kauman tahun 2015 sampai 2017, dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 sampai dengan sekarang. Riwayat organisasi dari beliau yaitu PMR SMP Negeri 3 Tulungagung sebagai anggota pada tahun 2014, PMR SMA Negeri 1 Kauman sebagai bendahara umum pada tahun 2016, dan KSR PMI Unit UIN Malang sebagai wakil ketua pada tahun 2020. Kurikulum vintage pemateri yang ketiga yaitu ada Wahyu Nurlaili, tempat tanggal lahir Ponorogo 17 Desember 1998, agama Islam, golongan darah O, pekerjaan mahasiswa, status perkawinan belum menikah, moto hidup, hiduplah bagaikan garam, salah satu cita rasa masakan. Alamat Jalan Sunan Kalijaga nomor 27. Riwayat pendidikan dari beliau yaitu SD Negeri 3 Bangunsari pada tahun 2005 sampai 2011. Sekolah Menengah Pertama 1 Ponorogo 2011 sampai 2014, SMA Negeri 1 Ponorogo 2014 sampai 2017, dan UIN Malang 2017 sampai dengan sekarang. Riwayat organisasi HMJ Integral Matematika Jabatan Kewirausahaan pada tahun 2017, KSR PMI Unit UIN Malang jabatan sebagai Humas pada tahun 2018 sampai 2019, dan KSR PMI Unit UIN Malang sebagai Sekretaris 2019 sampai 2020. Selanjutnya yaitu ada Eva Dwi Mayasari, tempat tanggal lahir Tulungagung 25 Juli 1995,
Agama Islam, golongan darah O, pekerjaan mahasiswa, status perkawinan single, moto hidup, lakukan hal positif dengan enjoy. Alamat Desa Banaran, Kabupaten Tulungagung, nomor telepon 0858 5525 9162. Sosial media, Eva DM_25. Riwayat pendidikan, SD Negeri 2 Kates, SMP Negeri 4 Tulungagung, SMK Kesehatan Brawijaya Husada Renan Trenggalek, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Riwayat organisasi, KSR PMI Unit UIN Malang sebagai anggota bidang kesehatan dan KSR PMI Unit UIN Malang sebagai bendahara umum. Sekian dari kurikulum vintage pemateri pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pretestnya, aman? Teman-teman peserta? Aman. Perkenalan lagi ya. Kan tadi cuma disebutkan namanya. Nah, ini wajah-wajahnya. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Eli Ramadanti. Sudah tahu kan sebagai apa kalau di KSR? Sebagai anggota. Kalau saya Wahinur Laini, jadi sebagai sekretaris. Dan saya Eva Dunia Sari sebagai bendahara. Untuk Mbak Hamidah Nur Aini itu sebagai wakil, cuman sekarang lagi ada halangan. Jadi tidak bisa mengikuti. Masih bisa mengikuti, cuman kayaknya nanti belum bisa menyampaikan materi gitu ya, Mbak ya? Iya. Iya. Jadi disiapkan. Sudah bisa, Kak. Oh, sudah bisa. Oke. Ya, ini Mbak Hamidah. Ini Mbak Hamidah. Selamat datang, Mbak Hamidah. Silakan memperkenalkan diri, Mbak Hamidah. Sudah diperkenalkan sama Kak Eva. Nama saya Hamidah sebagai wakil dari KSR PMI Unit UIN Malang. Biar dilanjutkan ke Kak Eva ya presentasinya. Iya, Kak Eva dong. Iya. Wes, jangan lupa disiapkan buku tulisnya sama pensil pulpennya. Nanti, soalnya nanti materinya itu akan dijadikan laporan pertanggungjawaban kalian dari masing-masing peserta. Suaranya jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Siap. Nah, ini gambaran umum dari KSR dulu ya. Ini sejarah singkat tentang KSR. Nah, KSR PMI Unit UIN Malang ini merupakan UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang berada di dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bergerak secara khusus dalam bidang kesehatan, kepalang-merahan, dan kemanusiaan. Kehadiran KSR ini menjadi pendukung dalam pengembangan keilmuan akademik serta pemasyarakatan dalam nilai-nilai persaudaraan dan kesetiakawanan sosial kemanusiaan di lingkungan UIN Malang. Dan pada khususnya di lingkungan masyarakat UIN Malang. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kita sebelum memasuki ke lebih dalam tentang KSR, kita harus tahu dulu sejarah dari KSR. Nah, sejarah dari KSR ini dibentuk sejak tahun 1990 ketika Bapak Zainal Abidin dan Bapak Mustafa pada waktu itu menjabat sebagai jajaran SEMA atau Senat Mahasiswa dalam bidang minat dan bakat. Nah, Bapak Zainal Abidin sama Bapak Mustafa ini diminta untuk mengisi materi P3K pada anggota baru pramuka Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang. Nah, jadi dulu UIN Malang ini pada tahun 1990 ini masih menjadi Fakultas Tarbiyah dari IAIN Sunan Ampel. Nah, seiring bergulirnya waktu, pada tahun 1991
Bapak Zainal Abidin dan Bapak Mustafa ini mengajukan pendirian untuk KSR PMI unit perguruan tinggi yang terstruktur sama kayak DEPSEMA untuk pertama kalinya pada lingkungan IAIN Sunan Ampel di wilayah C atau Indonesia bagian timur. Nah, pengajuan pendirian KSR perguruan tinggi ini juga dikonfirmasikan kepada PMI Cabang Kota Malang sebagai induk organisasi dan pembina teknis Kepalang Merah di wilayah Kota Malang. Jadi KSR PMI Unit Win Malang ini dinaungi oleh PMI Kota Malang. Nah, lanjut pada pelaksanaan Diklatcar pertama ini berhasil mengukuhkan Bapak Ahmad Sodik sebagai Ketua Umum pertama. Nah, pengukuhan ini berlangsung pada 11 Januari 1992 sehingga setiap tanggal 12 memperingati hari Nah, kemudian setiap tanggal 11 Januari ini diperingati sebagai hari lahir KSR PMI Unit Win Malang. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya lambang dari KSR PMI Unit Win Malang. Jadi buat kemarin yang belum tahu apa sih makna dari lambang KSR ini, nah silahkan disimak ya. Baik, untuk selanjutnya lambang dan maknanya. Lambang kita ini berbentuk burung Raja Wali ya. Jadi jangan sampai salah tangkap gambarnya ini apa. Ini burung Raja Wali. Ya. Jadi burung Raja Wali ini bermakna kekokohan. Ya. Melambangkan organisasi ini kita kokoh, kuat, tidak bisa dirobohkan oleh apapun. Kemudian yang kedua ada lafaz Allah yang disamarkan. Itu yang di tengah yang berdiri itu sebenarnya tulisannya lafaz Allah, cuma dia disamarkan. Kenapa disamarkan? Karena kita sebagai kemanusiaan tidak memandang hanya orang Islam saja. Sebenarnya kan kita netral, cuma karena kita dari UIN, ya sekali lagi kita harus tetap bermisikan pada Islam. Cuman kalau untuk menolong kita tidak pernah membedakan agama, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada palang merahnya itu bermakna bahwa misi kepalang merah, kepalang merahan yang diemban oleh KSR PMI Unit Win Malang berdasarkan 7 prinsip dasar palang merah. Kemudian yang selanjutnya warna biru bermakna ikatan silaturahmi dan hubungan yang baik. Jadi di KSR ini kita sangat memegang erat tali persaudaraan seperti itu. Persaudaraannya sangat kuat. Selanjutnya moto dari KSR sendiri adalah Khairunas Anfa'uhum Linnas. Kemarin sudah banyak ya ada yang tahu mengenai moto KSR yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada sesamanya. Kita sebagai sukarelawan selalu membantu orang lain tanpa meminta imbalan. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, termasuk sukarelawan yang selalu membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Seperti itu. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada visi dan misi. Nah, apa sih visi dan misi dari KSR PMI Unit Win Malang itu? Nah, visinya menjadi organisasi yang berwawasan kebangsaan dan profesional dalam bidang kepalang merahan. Sebagai seorang sukarelawan tentunya kita harus profesional dalam menguasai seluruh materi ya, karena kita nanti bergerak di bidang menolong orang. Kalau kita salah dalam menolong itu akan fatal ya, bisa-bisa bukan menolong tapi malah tambah mencelakai seperti itu. Kemudian misi UKM KSR PMI membentuk kader yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berketerampilan dan mempunyai solidaritas serta dedikasi tinggi kepada sesama. Nah,
Sekali lagi karena kita adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tentunya harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya harus berbudi dan berakhlak mulia. Seperti itu. Terus tidak lupa lagi untuk memiliki solidaritas dan dedikasi yang tinggi karena kita sukarelawan ya, sekali lagi kita harus mempunyai dedikasi yang tinggi kepada sesama. Terus ini ya lanjut dasar asas dan fungsi KSR PMI itu. Dasarnya itu Al-Quran, Al-Hadis, Pancasila, UUD 1945, Tridharma Perguruan Tinggi dan Sabta, prinsip palang merah yang berwawasan alma mater. Kemudian asasnya itu kemanusiaan, kekeluargaan, dan juga kemanfaatan. Kemudian fungsinya sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bersifat penalaran dan keilmuan, keterampilan, dan minat bakat, kesejahteraan, serta pengabdian pada masyarakat. Terus kepengurusan KSR PMI Unit UIN Malang. Jadi sampai saat ini sudah ada 27 orang ketua ya yang sudah memimpin KSR PMI Unit UIN Malang ini. Nah, terus gimana sih rodanya organisasi di KSR itu? Jadi nanti ada 4 pengurus inti, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Terus nanti didukung kerjasama juga sama 6 bidang. 6 bidang ini itu bidang penelitian dan pengembangan atau libang, terus bidang diktan, pendidikan dan ketenagaan, terus bidang sosial atau sosial keagamaan, bidang rumah tangga atau rutang, terus habis itu bidang humas atau hubungan masyarakat, dan kemudian bidang kesehatan. Nah, terus nanti ini juga ada juga program kerja di beberapa bidang ini nanti. Terus kita lanjut ke strukturnya. Silakan Mbak Hamidah. Baik, terima kasih. Ini untuk selanjutnya ada struktur kepengurusan KSR PMI Unit UIN Malang pada periode 2020. Seperti yang kita ketahui, KSR PMI ini diketuai oleh Mbak Eli Ramadanti. Sebelumnya, KSR PMI Unit UIN Malang ini ada di bawah instruksi atau bisa dilihat ya, ini ada garis-garisnya. Garis lurus ini menandakan garis instruktif, garis koordinatif. Nah, garis koordinatif ini dari Rektor UIN Malang menuju ke Ketua KSR PMI UIN Malang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama dan tidak mengikat dalam tingkatannya. Jadi dalam tingkatannya dari atas Rektor UIN Malang ke Ketua KSR PMI UIN Malang. Kemudian ada garis instruktif, yaitu garis putus-putus. Garis putus-putus ini menghubungkan dari pelatih ke Ketua Umum KSR PMI Unit Malang maupun dari PMI Kota ke Ketua Umum KSR PMI Unit Malang. Nah, garis instruktif ini atau garis putus-putus ini bersifat mengikat dan memberikan perintah dari atas ke bawah. Maksudnya, dari atas ke bawah ini misalkan dari PMI Kota Malang memberikan instruktif kepada KSR PMI Unit UIN Malang melalui Ketua Umumnya. Seperti itu. Atau pelatih ke Ketua Umum. Dan bisa diketahui pelatih KSR PMI Unit UIN Malang ini bisa dilihat ada Mas Sururi Al-Faruq, kemudian ada Mas Nur Ali Sukron. Selanjutnya ke bawah ada garis koordinatif. Garis koordinatif ini maksudnya bersifat memohon dan tidak mengikat dari bawah ke atas. Jadi ada garis koordinatif yang menghubungkan antara wakil ketua ke ketua, sekretaris ke ketua, bendahara ke ketua. Kemudian di bawahnya ketua, wakil ketua, itu ada 6 bidang. Membawahi 6 bidang yang seperti telah dijelaskan tadi. Ada bidang sing lawas ora tak
mohon maaf terputus ya. Selanjutnya untuk bidang yang ada di bawah Ketua Umum KSR PMI UIN Malang bisa dilihat Litbang, ada bidang Litbang yang dikoordinatori oleh Saudari Putri Vita, kemudian bidang Humas yang dikoordinatori oleh Mbak Farida, bidang Diken yang dikoordinatori oleh Saudara Adi Sucipto, bidang Rutang oleh Lu'lu'un Nurul Izzah, bidang Kesehatan dikoordinatori oleh Salsabila, dan bidang Sosial yang dikoordinatori oleh Saudari Dea Kristi. Seperti itu. Di bawah 6 bidang ini baru nanti mengkoordinasikan kepada bawahnya, yakni ada anggota. Jadi sifatnya anggota 6 bidang bendahara, ketua, wakil ketua ini memiliki garis koordinatif kepada ketua. Selanjutnya, untuk selanjutnya bisa dilihat pada draft materi ya, halaman 123. Di situ ada penjelasan mengenai keanggotaan. Sudah. Keanggotaan dari KSR PMI ini ada 4 macam, 4 jenis, yaitu yang pertama anggota muda. Anggota muda ini merupakan mahasiswa Malang yang telah mengikuti pendidikan dan latihan dasar, yaitu di Klatsar yang kalian ikuti saat ini. Jadi nanti apabila kalian telah mengikuti seluruh rangkaian di Klatsar, maka kalian akan dinyatakan menjadi anggota muda. Kemudian selanjutnya ada anggota biasa. Anggota biasa ini merupakan anggota muda dari KSR PMI Unit UIN Malang yang telah mengambil niat dan skraf. Nanti akan ada penempuhan selanjutnya, yakni penempuhan niat dan skraf. Dan apabila telah mengikuti seluruh rangkaian niat dan skraf dan dinyatakan lulus, maka disebut sebagai anggota biasa. Selanjutnya ada anggota kehormatan, yaitu merupakan anggota biasa KSR PMI Unit UIN Malang yang telah menyelesaikan studinya, baik itu studi D3 maupun S1. Kemudian ada anggota luar biasa yang terakhir sebagai anggota KSR PMI Unit UIN Malang yang dikarenakan pindah atau berhenti studi selama tidak mengikuti organisasi berjasa pada pengembangan KSR PMI Unit UIN Malang. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Eva. Nah, selanjutnya yaitu peran dari KSR PMI. Peran dari KSR PMI unit perguruan tinggi ini berkembang baik karena langsung berinteraksi dengan masyarakat menggunakan Tridharma perguruan tinggi dan wadah PMI cabang nasional dan internasional. Nah, ini adalah website dari KSR PMI Unit UIN Malang. Ini teman-teman sama buka draft materi ya. Ini ada di halaman 125. Nah, ini adalah website KSR PMI Unit UIN Malang. Kemudian nah, ini untuk blog. Nah, di sini banyak artikel-artikel baik tentang kesehatan ataupun tentang daily KSR. Nanti bisa silakan dibuka tentang artikel-artikelnya, ini banyak sekali. Setiap bulan kita menerbitkan artikel. Nah, ini IG. Sudah pada follow kan ya IG KSR? @KSR PMI Unit UIN Malang. Nah, ini Facebooknya KSR PMI Unit UIN Malang. Silakan di add ya. Silakan di follow. Dan ini Twitternya KSR_UIN MLG. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Saya kembalikan ke Mbak Melin.
Baik, sekian materi yang dapat disampaikan. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silahkan untuk peserta diklat, kalau ada yang ditanyakan kepada pengurus inti maupun mengenai KSR-nya, bisa ditanyakan. Gimana, ada pertanyaan apa tidak? Saya harap ada pertanyaan, soalnya ini kan masih dasar-dasarnya dan kebanyakan ada di draftnya. Nah, kalau semisal draftnya itu ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Mumpung masih ada kita di sini. Sambil dibuka draftnya ya, halaman 125. Ya udah gini, kan nih Zoom ya, pastinya online. Saya nggak tahu kalian memperhatikan atau tidak. Nah, saya mau tanya nih, dari kita bertiga sama berempat ini ada yang tahu namanya nggak? Yang kita bertiga dulu, wes. Yang paling Dari kanan, materinya, Pak. yang paling kanan sendiri Mbak Eva. Adikku soalnya, ada dampingan. Ya, terus Benar, yang benar, tengah siapa? Amrus. Yang tengah ketua umumnya. Namanya siapa? Eli. Eli Ramadanti. Terima kasih. Terus selanjutnya sampingnya Mbak Wahyu Nurlaili. jabatannya sebagai Sekretaris. terus yang tadi satunya Nuraini Muslim. jabatannya sebagai Wakil Ketua. Nah, terus ini, tadi kan udah dijelaskan, di KSR ada berapa bidang? Ya? 3 menit. Ada 6 bidang. ada 6 bidang. Ya, bisa disebutkan? Bidang penelitian dan pengembangan, bidang humas, bidang dikten, bidang rumah tangga, bidang kesehatan, dan bidang sosiologi. Sosiologi atau sosial? Sosial. Sosial keagamaan. Oh, ya mungkin itu, Mbak. Mencatat ya berarti ini mah harus Ali. Enggak, Mbak, cuma lihat, Mbak. Yang lain gimana? Ada yang ditanyakan atau tidak? Kak, saya mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan cuma disebutin pengenalan kepengurusan sama kayak seksi bidangnya aja. Terus kegiatannya yang ada di KSR sendiri itu apa? Kayak kegiatan rutinnya gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mau dijelaskan sama Mbak Eva. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Jaziratul Rif'ah. Jadi di KSR PMI Unit in Malang ini kan ada 6 bidang. Nah,
Dari masing-masing bidang ini memiliki program kerja. Contohnya, misalnya bidang sosial keagamaan. Ini memiliki program kerja dimasi atau pengabdian masyarakat. Kemudian pengabdian masyarakat, saya jelaskan dulu ya. Pengabdian masyarakat itu kayak seperti KKM. Kalau tahun ini berhubung ada wabah pandemi, jadi kita melaksanakan dimasi ini atau pengabdian masyarakat ini dengan open donasi. Jadi kita membuka open donasi untuk seluruh wilayah di Indonesia dan disebarkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini memiliki program kerja donor darah. Jadi nanti bidang kesehatan ini bekerja sama dengan UTD Kota Malang untuk melakukan donor darah di kampus kita. Kemudian untuk bidang litbang itu yang suka nulis-nulis. Nah, di situ padanya bidang litbang nanti menulis kayak artikel kayak gitu di blog. Kemudian ada juga di YouTube KSR PMI Unit Win Malang. Kemudian bidang humas itu kayak konsolidasi, kemudian silaturahmi ke anggota-anggota seperti itu. Kemudian bidang rutang ini yang suka bersih-bersih, beres-beres, yang apa? Kayak penanggung jawab markas, barang-barang markas, inventaris markas itu diurusi oleh bidang rutang seperti itu. Ditambahan mungkin dari ya Hamidah, Mbak. Jadi siapa tadi yang tanya? Jaziratul Dek Zazi, nanti kalau kan udah di-share kan draftnya itu lebih detailnya ada di draft halaman 126 itu di program kerja. Mungkin ada pertanyaan lagi atau kurang jelas dari teman-teman? Saya Kak mau tanya. Oh, Ya, silakan Liko. Itu kalau online gini tuh kita nanti dikasih materi-materi gitu Kak. Kegiatannya maksudnya. Untuk kegiatan ini maksudnya. Kegiatan kita kalau udah jadi anggota gitu Kak. Kalau kegiatan nanti, kalau kita masih pandemi kayak gini, nanti kita akan berkegiatan secara online seperti itu. Jadi kegiatan yang biasanya nanti digantikan dengan kegiatan secara online. Seperti kayak yang kemarin di PHBI itu kan ada kajian secara online lewat Zoom kayak gitu. Likoah. Bagaimana Likoah? Sudah? Iya Kak. Yang lain masih ada yang menanyakan? Sudah ada? Sudah? Baik, kalau sudah cukup, mungkin nanti bisa tanya-tanya lagi ke kita, kan sudah ada tuh nomor HP-nya, bisa ngechat gitu. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh pemateri, yaitu UKM KSR PMI Unit Win Malang merupakan salah satu dari UKM dalam bidang kesehatan yang ada di Win Malang. KSR Unit Win Malang dibentuk pada bulan November tahun 1990. KSR PMI Unit Win Malang dinaungi oleh PMI Kota Malang. Pengukuhan pengurus yang pertama berlangsung pada 11 Januari 1992, sehingga pada tanggal tersebut dijadikan hari lahir KSR PMI Unit Win Malang. Dalam KSR Unit Win Malang
sendiri mempunyai 6 bidang. Sekian yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.